Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobby Kurniawan, kelas 12 IPA 1, nomor absen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang permainan bulu tangkis. Pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis adalah permainan bola kecil yang dimainkan oleh dua orang, baik secara individu maupun berkelompok, menggunakan raket dan kok, dengan tujuan menjatuhkan kok di daerah lawan. Sejarah permainan bulu tangkis. Ada pula yang berpendapat bahwa bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Zaman dulu, orang-orang Tiongkok punya permainan bernama Jianzi. Aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Permainan serupa juga sudah berkembang di Inggris dengan nama Battledore and Shuttlecock. Peraturannya adalah pemain harus menjaga kok agar tidak jatuh dan tetap di udara, dengan cara memukulnya selama mungkin. Bulu tangkis modern konon merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Zaman dulu, bangsawan pemilik istana badminton host mengadakan pertandingan Battledore and Shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang menyebutnya sebagai badminton. Jadi, badminton sendiri merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan kala itu. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930-an. Akan tetapi, olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Di tahun 1951, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri yang diketuai oleh Rohdi Taat Smadja. Ukuran lapangan permainan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang yang dipisahkan oleh net di bagian tengah. Ukuran lapangan menurut standar PBSI yaitu panjang 13,4 meter, lebar 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis depan ke net 1,98 meter, jarak garis servis tengah ke garis samping 3,05 meter, jarak garis servis belakang ke garis belakang 0,76 meter dalam permainan ganda, jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,46 meter dalam permainan tunggal. Ukuran lapangan menurut standar BWF. Panjang 13,4 meter untuk tunggal dan ganda, lebar 5,18 meter untuk tunggal dan 6,1 meter untuk ganda. Teknik-teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. 1. Teknik memegang raket atau grip, yaitu 1. Teknik forehand. Sama seperti ketika berjabat tangan, tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut V, seperti yang ada pada gambar berikut ini. Teknik backhand hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Seperti yang ada pada gambar berikut ini. Dua, posisi badan atau sikap berdiri atau stance. Sikap berdiri dalam bulu tangkis yaitu 1. Berdiri tegak,
Badan bertumpu pada kedua kaki. 2. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. 3. Tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Kerja kaki atau footwork. Langkah kaki dalam permain bulu tangkis adalah ke segala arah atau sesuai datangnya bola, tetapi dapat digambarkan dengan 8 arah mata angin, yaitu ke depan atau melangkah maju, ke depan kanan atau serong kanan, ke kanan dengan memakai langkah step, ke belakang kanan atau serong, ke belakang langkah mundur, ke belakang kiri serong, ke kiri memakai langkah step, ke depan kiri serong kiri. Teknik yang keempat adalah service. Service artinya memukul kok untuk memulai permainan. Teknik service sendiri ada 3 macam, yaitu 1. Forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya, kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan, sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Teknik dasar permainan bulu tangkis yang kelima adalah teknik memukul, yang terdiri dari 1. Pukulan lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Pukulan lob juga bisa disebut dengan pukulan jauh. Pukulan drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan, tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Pukulan drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Pukulan netting. Netting adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di depan net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Pukulan smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.